Halo Sobat Eksemi, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu dengan kita Eksemi Channel. Ya, kali ini kita berada di tempat Magetan. Ya, nah, menurut cerita dari masyarakat umum yang mau kita datangi ke lokasi, ya tempat tersebut seringkali didatangi dan tempat tersebut ada di pegunungan. Nah, antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan rencananya kita akan ke sana ya, dan lebih tahunya, lebih jelasnya kita ke tempat tujuan. Ya jangan lupa tetap subscribe, like, komen, share agar kami tetap semangat untuk membuat konten-konten ini. Dan jangan lupa ya, yang subscribe ya dan yang like dan yang share ya, saya berdoa agar jenengan ya selalu diberikan kesehatan lahir batin dan diberikan rezeki yang lumintulan barokah. Oke, kita langsung ke sana. Let's go. Cerita mistis Gunung Lawu diawali dengan adanya legenda yang cukup terkenal di kalangan masyarakat di kaki Gunung Lawu. Selain memiliki pemandangan alam yang menakjubkan, masyarakat percaya bahwa Gunung Lawu merupakan sebuah kutukan dari Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir kerajaan Majapahit. Melansir dari laman Salsa Wisata, Gunung Lawu memiliki 3 puncak, yaitu Hargo Dalem, Hargo Tumiling, dan Hargo Tumilah. Dalam kisah yang diceritakan oleh masyarakat secara turun-temurun, ada cerita mistis Gunung Lawu mengenai kedua penjaga ini yang awalnya manusia biasa menemani Prabu Brawijaya V mengasingkan diri, kemudian diangkat menjadi penguasa dan patih yang membawai semua makhluk gaib yang ada di Gunung Lawu. Dipa Manggala bergelar Sunan Lawu dan Patihnya Wangsa Manggala bergelar Kyai Jala. Ketika puncak Gunung Lawu dianggap tempat yang sakral, terutama puncak Hargo Dalem yang merupakan tempat menghilangnya Prabu Brawijaya kelima. Kita sudah berada di tempat suatu lokasi, yaitu di tempat Boncolono ya. Ya ini request dari teman-teman ya yang ada di Surabaya. Nah, kita akan nanti mereview ya suatu pertapaan, di mana pertapaan tersebut adalah merupakan petilasan Raja Majapahit terakhir Brawijaya V ya, atau Girindrawarnahana Dyah Ranawijaya ya. Itu petilasan tersebut pernah beliaunya ya, bertapa di situ. Dan gimana serunya, di mana tempatnya ya, kita langsung ke tempat tersebut. Yaitu tempatnya tidak jauh dari kita ya, di belakang kita di situ ya, itu masuk ya. Lokasi tersebut perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, ingin tahu keseruannya, ikuti terus ya perjalanan kami. Ya, kita sudah berada di pintu ya masuk tempat yang Boncolono. Konon katanya di sini itu banyak sekali ya, ada yang bersemedi dan ada juga pula yang mengharapkan berkah dari sini. Lantaran tempat sini ya, jangan sampai salah ya. Kita meminta jangan sampai di tempat-tempat ini, melainkan apa? Lantaran tempat ini kita tetap mintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus kita lanjuti ya. Mungkin dari perjalanan kita ya sampai ke tempat Boncolono mungkin kurang lebih 15 menit. Dan tadi kita dari tempat tadi ke tempat sini ya kurang lebih setengah jam kita sudah nyampe ke tempat sini. Ya, jangan lupa tetap ikuti terus kegiatan kami. Pancalono merupakan akronim dari 2 kata dalam bahasa Jawa, yaitu korbano dan uculono. Korbankanlah, lepaskanlah. Kata tersebut memiliki arti melepaskan kesialan dari hal yang kurang baik pada manusia. Boncolono artinya apa yang jadi masalah manusia, lepaskanlah. Di sini bersih diri di sendang putih, sendang lanang. Apa yang jadi sial akan lepas di sini. Sendang lanang memiliki aura tinggi, bisa melumurkan santet.
Gangguan orang susuk pun bisa luntur ke seketika, sedang putri bisa melancarkan apa yang keinginan membuang sial. Kita sudah berada di tempat Sendang ya. Sebelum kita melakukan perjalanan ke Boncolono ya, kita akan melakukan ritualnya seperti ya di Sendang ya, namanya Sendang Lanang dan Sendang Wedok. Brawijaya melakukan ritual ke puncak Lawu ya, dia melakukan istilahnya mandi yang ada di Sendang sini ya, yang namanya Sendang Lanang dan Sendang Wedok ya. Yuk kita ikuti terus ya, Sendang Wedok itu seperti apa. Nah ini ya, di sini pun ada juga peraturan ya, dilarang mandi menggunakan sampo atau sabun, dilarang memasukkan bunga ke dalam sendang. Yang ketiga, dilarang foto atau video tanpa izin. Sebelum berdoa sebaiknya bersih dulu ya. Selama berdoa dilarang memakai celana pendek atau rok mini. Yang keenam, jangan melanggar peraturan yang ada bila tidak ingin celaka. Yang ketujuh, buang sampah pada tempatnya. Ya, itu sudah ada peraturan di sini ya. Ya. Jadi kalau mau mandi dan sebagainya tidak diperbolehkan untuk membawa bunga atau kembang ya, apapun. Dan kita perlihatkan yaitu karena kita tidak boleh masuk ya, cuma dari silsilah tempat sini aja ya. Ini dilihat ya tempatnya ya, sendangnya di sebelah sana ya. Nah itu sendangnya. Oke ya, itu sudah diperbaiki ya. Dulu tidak seperti itu ya, sendangnya ya masih berbentuk ya, itu kan mancur terus ya sampai kapanpun ya airnya. Jadi ya, untuk para spiritual yang suka ya, yaitu berkelana atau melakukan ritual-ritual di tempat-tempat yang luar biasa lah, di tempatnya itu di sini pun ada ya. Oke, kita lanjut kembali ya di Sendang Lanang dulu. Oke, lanjut. Ya Sobat Eksemi ya, kita sudah berada di Sendang Lanang ya. Konon kata warga sekitar ya, yaitu sebelum kita melakukan atau ke tempat ke Eyang Raden Boncolono, kita harus melakukan bersuci dulu ya, di mana yaitu di Sendang Lanang sama Sendang Wedok tadi ya. Itu melakukan perjalanan terus membawa dupa ya, kembang dan lain sebagainya, tetapi bukan untuk istilahnya kembangnya untuk ditabur atau untuk buat siram, melainkan enggak ya. Di sana yaitu sudah ada, tapi kita tidak diizinkan untuk meliput ya tempat-tempat untuk seperti patung dan lain sebagainya atau masuk ke dalamnya. Hanya kita bisa diizinkan yaitu di tempat luarnya saja. Oke, jangan lupa tetap subscribe, like, komen, dan share ke teman yang di sana. Ya, sobat-sobat Eksemi, kita nanti akan berbicara atau berbincang-bincang sama yang penanggung jawab di sini, Mas Bes. Nanti kita akan berbincang-bincang di sana ya, sejarah tentang masalah kisah perjalanan juga Brawijaya kelima juga ya, tempat sini kenapa istilahnya dinamakan ya, Eyang Raden Boncolono. Yuk kita ikuti langsung ke sana. Ya, kita sudah berada di tempat dalam Eyang Raden Boncolono. Ya, kita ada salah satu penjaga atau istilahnya yang bertanggung jawab di tempat ini. Ya, namanya kalau dikenal di sini yaitu Mas Bes ya. Beliau Mas Bes. Dan nanti kita akan tanya-tanya tentang siapakah istilahnya Eyang Raden Boncolono itu. Terus yang tadi di sana kita lewati ada juga Macan Putih Boncolono dan Sendang Lanang dan Sendang Wedok. Dan nanti kita tanya-tanya ke beliaunya lebih tahu. Selamat siang Mas Bes. Ya, kami dari Eksemi ya, yaitu mau bertanya-tanya. Nah ini silsilahnya atau sejarahnya gimana Pak? Ya, untuk sejarah singkatnya di sini masih peninggalan dari Majapahit
atau peninggalan Raja terakhir Majapahit Prabu Brawijaya V. Ini masih peninggalannya. Dan untuk yang Raden Pancalono sendiri, senopatinya Prabu Brawijaya V sekaligus murid kinasihnya Eyang Lawu. Secara singkatnya. Berarti sebelum beliaunya istilahnya ke Gunung Lawu, beliaunya bertapa di sini dulu ya? Bukan bertapa, dulunya Prabu Brawijaya beserta abdi dan pengikutnya itu mandi di sini semua, di Sendang Lanang, di Sendang Wedok. Dan di sini untuk dua sendang itu dipercaya masyarakat mempunyai manfaat yang luar biasa. Untuk dari Sendang Putri, dari Sendang Lanang, makanya banyak orang awam atau tamu-tamu yang kesini, mungkin bahkan pejabat, itu mempercayai tempat ini tempat untuk meminjam tempat untuk berdoa pada kepercayaan masing-masing. Banyak yang dikabulkan, banyak yang intinya kabul dongane ini kan gitu. Iya. Emang dari lantaran tempat sini gitu ya, lantaran tempat sini. Ya Mas. Itu kan ada Sendang Lanang dan Sendang Wedok. Tadi saya lewat itu. Terus Sendang Lanang itu fungsinya apakah juga khusus orang-orang laki-laki, terus kalau Sendang Wedok untuk khusus orang perempuan? Enggak Mas, itu sebenarnya dua sendang itu sama aja. Meskipun laki-laki di Sendang Putri, perempuan di Sendang Lanang, itu sama aja. Untuk manfaatnya yang dipercaya oleh masyarakat, untuk Sendang Putri sendiri itu melancarkan apa yang menjadi rezekinya, usaha, dan kawibawan. Dan untuk Sendang Lanang sendiri itu dipercaya masyarakat membuang segala penyakit gaib maupun biasa, intinya ketombo dengan gitu, sama seperti buang sandet, telur, tenun dan lain sebagainya. Itu sial juga istilahnya, termasuk itu ya. Termasuk itu juga. Soalnya arti dari Pancalono sendiri kan ya apa sing dadi bebane menungso, apa sing dadi masalah menungso ujulan ana kene. Lantaran ngresiki badan suci wonten Sendang Putri, wonten Sendang Lanang. Mbes wonten ini Eyang Raden Pancalono. Dinamakan Eyang Raden Pancalono sendiri itu apakah beliaunya perwujudan dari manusia atau emang dari yang makhluk yang ada di sini? Ya kalau sepengetahuan saya selama saya di sini, memang sesosok beliau itu bisa dibilang manusia. Beliau memang sempat bertapa dan memaksakan dirinya di sini sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya. Yang tadi ada macan putih, ya. Itu apakah penghuni atau penjaga sini? Penjaga. Jadi yang macan putih sendiri itu salah satu putra Prabu Brawijaya yang ditempatkan di sini, yang dinamakan yang macan putih ya. Macan putih. Nah, beliau tugasnya di sini itu menghalau orang-orang yang berdoanya menyimpang yang seperti meminta pesugihan, pelaris atau togel, itu di sini tidak diperbolehkan. Bila mana masih nekat, beliau langsung menghalaunya dengan cara beliau. Jadi tidak perlu saya menegur, beliau sendiri sudah menegur. Terus umpamanya mau masuk ke tempat sini, apakahnya ada peraturan harus ke tempat Sendang Lanang, Sendang Wedok dulu? Iya Mas, jadi sebelum masuk intinya bersih diri dulu menurut kepercayaan masing-masing, baru sowan ke tempatnya yang Raden Pancalono. Pernah nggak beliaunya berpetuah ya kepada jenengan, mungkin untuk warga atau masyarakat yang mungkin istilahnya kesini gitu? Ya banyak sih Mas, intinya banyak orang-orang yang kesini itu permintaannya neko-neko. Nah itu nanti biasanya masih teguran, wong iki salah, elekno. Terus mungkin ada yang diketahui tentang istilahnya sisi perjalanan Brawijaya yang kelima setelah dari sini?
Ya untuk Prabu Brawijaya 5 sebelum nganglang jagat atau petualang sampai mana-mana itu emang seluruh dari pengikut dan seluruh abdinya itu kan bersih diri di sini seperti yang saya katakan tadi. Intinya arti dari Pancoran sendiri itu korban uculono. Dadi apa sing dadi bebane menungso, apa sing dadi masalah menungso, uculono nang kene lantaran ngresiki badan suci, ya ada senang lanang, ya ada senang putri, baru lanang jagat untuk Prabu Brawijaya 5. Dan untuk yang Raden Bancalono sendiri ditulis sama kakidannya Mas Rono disuruh menjadi Panglima Prabu Brawijaya 5 atau senopatinya. Berarti juga Brawijaya yang kelima itu juga muksa ya? Muksanya di Argodalu, Gunung Lawu sana. Mungkin memakan waktu perjalanan kaki sekitar 8 sampai 10 jam jalan lagi. Perjalanan dari situ. Ini kan juga ada yang tempat di sana itu kandangan, terus di sini istilahnya Cemoro Sewu. Biasanya kalau beliaunya itu perlewatan perjalanan itu lewat Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang? Malah Candi Cethonya. Candi Cetho. Iya. Di Candi Cetho itu ada sebuah candi yang dibikin Prabu Brawijaya 5, mendirikan candi di sana. Karena ketahuan sama anaknya yang bernama Raden Patah, beliau kabur ke Gunung Lawu dan terjadilah peperangan di Bulak, peperangan Jalur Cetho. Terus beliau sempat ucap, daripada aku perang karo anakku, aku tak muksa ning Argodalu. Ya perjalanannya sebelum sesudah dari sini ya panjang. Ke Prigondani, ke Candi Cetho, dan berbagai tempat yang dipercayai yang pernah disinggahi Prabu Brawijaya 5. Kemudian kalau dijelaskan satu persatu untuk nggak selesai sampai jadi intinya itu ya. Iya. Oke, untuk sobat-sobat yang ada di rumah atau di mana saja ya, tadi sudah dibeberkan sama Mas Bes ya selaku penanggung jawab ya antara perjalanan Brawijaya sampai sini, yang sudah dinamakan gimana namanya Eyang Raden Bancalono itu siapa, ternyata panglimanya Brawijaya yang ke-5. Beliaunya juga diutus sama kaki Danyang sini untuk menjaga tempat ini gitu. Jadi luar biasa ya, teman-teman yang spiritualnya ya atau yang mau kesini silakan nanti bisa hubungi Mas Bes. Nah nanti kita bisa cantumkan nomor teleponnya, boleh ya kita izin ya. Oh itu nanti kita cantumkan di YouTube kita. Terus bapaknya pun paling asma sinten? Suwarno nggih, bertanggung jawab di sini. Iya, istilahnya uri-uri. Sering silaturahmi, muri-muri peninggalan sejarah. Menurut biar generasi tidak melupakan sejarah. Iya betul. Hampir rata-rata itu pemuda sekarang itu sejarahnya gimana, perjuangannya dulu gimana itu hampir rata-rata tinggalkan. Kalau enggak main game dan lain sebagainya. Iya betul. Nah untuk jenengan biasanya pun kalau kesini malam Jumat atau apa? Kalau enggak malam Jumat ya hari Selasa. Hari Selasa. Kliwon. Oh emang ditentukan ya? Atau gimana Pak? Ya di sini tuh ada 3 hari yang dipercaya masyarakat sakral. Iya. Untuk Sendang Putri sendiri itu Jumat Legi, Sendang Lanang Jumat Kliwon, harinya Eyang itu Selasa Kliwon. Berarti kalau hari-hari biasa seperti Jumat, malam Jumat yang lainnya atau mungkin hari-hari ya ada tamu, sebenarnya ada tamu tapi ya tidak serame malam-malam yang saya sebutkan tadi. Okay. Yang datang dari sini hampir rata-rata itu dari mana? Kalangan mana? Mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur. Semuanya Mas. Oh seluruh. Wah luar biasa. Sampai ya intinya luar Jawa ada, luar negeri juga ada. Ya pernah Pak, luar negeri juga pernah. Sering Taiwan. Taiwan, Thailand, Cina. Itu jalan hari-hari itu? Enggak, ya
sebenarnya selonggari mereka. Oh, gitu. Luar biasa sampai ke mancanegara. Jadi di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali ya tempat-tempat yang bersejarah. Jadi untuk di sini itu gini, tidak hanya cuma 3 tempat, melainkan ada 14 tempat. 14 tempat. 14 tempat itu ya sendiri-sendiri namanya. Yang di Sendang Putri ada 3, Sendang Lanang ada 3, terus di sini sampai atas itu ya ada 8 tempat untuk berdoa. Tapi umumnya di sini ya 3 tempat, dari Sendang Putri, Sendang Lanang, baru sini. Itu umum. Kalau udah tamu lama-lama ya 14 tempat itu semuanya dikirim doa. Ya, gitu. Jadi di Sendang Putri itu tadi mengatakan ada 3, Bu. Ya. 3 itu tempatnya di Ya satu tempat di Sendang Putri itu. Jadi ada sendangnya, ada kayak di tengah seperti patung ya, yang dinamakan Dewi Nawangwulan, atau bisa disebut orang sini menyebutnya lah Nyai Kudra. Terus ada Watu Mendak. Terus di Sendang Lanang sendiri ada Sendang Lanang yang macan putih, terus batu dan situ ditempatkan yang dinamai Jalmo Mono Jalmo tadi. Baru ke sini ada Bijoko itu ya selaku penjaga juga. Nah di sini ada yang Raden Manjolono, belakangnya salah satu orang tuanya yang Raden Manjolono. Ada Raden Nini Jaya Manjolono, terus Nyai Kudra, Raden Kunjung, persinggahan Dewi Lanjar yang di pantai utara, Dewi Sri, ada Sapu Jagat, Sapu Angin, dan persinggahan yang Badrunalaya di atas. Ya, semuanya itu masih wilayah di Majalengka. Luar biasa. Ya, hampir rata-rata tuh orang itu mengenalnya cuma Sendang Lanang, Sendang Wedok, sama ya itu umumnya. Umumnya seperti itu. Umumnya. Dan untuk yang sering ke sini biasanya membawa syarat-syarat tertentu. Oh iya, syaratnya seperti membawa dupa Maharaja, bunga telon, bunga liman, dan bunga piton. Kalau untuk umumnya itu bunga telon sama dupa per tempat. Jadi 3 tempat umum itu bawa 3 bungkus bunga telon, bunga dupa. Iya. Oh gitu ya, sudah dijelaskan, luar biasa. Ya, kita sudah dapat wawasan banyak sekali ya sama Mas Bes, juga Mas Warno ya selaku juga yang nguri-nguri di sini ya. Ya jadi mungkin beliaunya Mas Warno sendiri mungkin ada cerita tersendiri, Mas Warno. Belum siap menceritakan. Oh belum ceritakan. Cukup Mas Bes. Mas Bes. Enggak, maksudnya dalam arti pada waktu jenengan, kalau Mas Bes kan sebagai selaku penanggung jawab, mungkin jenengan yang nguri-nguri di tempat sini mungkin ya itu ditemui sosok apa, itu pengalaman jenengan gimana? Ya nah, soal itu Mas, di dunia spiritual setiap orang beda pendapat, beda yang dilihat, cuman tujuannya sama ya pasti ada. Iya. Pasti ada. Cuman belum bisa menceritakan. Iya. Jadi yakin ya. Oke. Itu ya untuk teman-teman sobat Eksemi ya sudah diceritakan sama Mas Bes, Pak Mas Suwarno itu tadi ya. Jadi berbagai pengalaman ya, dan nanti bisa Mas Bes, dan tadi sebelum ke sana ke sini masuknya ya langsung aja hubungi Mas Bes langsung, biar nanti di sana biar dipandu lebih enaknya seperti itu. Oke, jangan kemana-mana, tetap kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, Sobat Semi yang ada di sana, kita sudah meliput ya yang dari Sendang Wedok, Sendang Lanang di Bundaran Boncolono ya. Maka dari itu ya,
di tempat di mana saja tempat ya itu ada peraturan atau tatanan cara untuk melaksanakan mengadakan ritual ya. Jadi jangan sampai kita langsung selonong aja ya. Jadi ada penataan ya bertahap, kita harus bersuci dulu dan lain sebagainya. Oke, kita sudah jelaskan, kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Bes selaku penanggung jawab yang ada di sini. Ya maka dari itu ya tetap ikuti kita terus perjalanan kami ya Exemi Channel ya. Cukup sudah kita menjelaskan ya, bila ada kurangnya saya minta maaf dan mohon undur diri. Cukup sekian dari saya Sakri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.